Halo semuanya, dan selamat datang kembali di Modpack Animatica to Advert. Dan lanjut lagi kita di Modpack ini, dan kemarin ini kan aku lupa ya untuk membuka berapa loot chest. Dan kita sudah masuk ke Treasure Keri yang ada di atas ini. Ini dia. Tapi sebelum kita mulai episode ini, ya sebelumnya aku bilang aku lupa untuk buka loot chestnya, dan sekarang daripada aku lupa lagi, aku bakalan buka aja sekarang. Jadi aku sudah ngumpulin beberapa loot chest dari sini. Eh, Lebih tepatnya tier 1 dulu ya, yang itu yang ada ICQ, Forestry, sama Immersive. Dan belum semua juga yang aku ambil karena inventoryku kan juga terbatas. Dan kita apa ya, batasi dulu sampai 15 ya. Baru mungkin naiknya aku bisa buka lagi 15 atau mungkin lebih dikit ya, tergantung dari quest yang sudah selesai. Jadi mungkin kita awali aja langsung dengan gacha dulu dengan loot chestnya dari Thunder Expansion ya. Oke. Kita lihat rarity apa yang bakal kita dapetin di loot chest ini. Yang pertama, oke, ada gun turret. Ini mungkin tempat pertahanan kali ya. Ya, mungkin kalau dikasih apa gitu dia bakalan nembak-nembak ke mob-mob itu yang tentu saja jarang banget aku bikin juga. Oke, lanjut lagi. Ada nih kenapa kelempar-lempar ya? Ada gelas yang nggak penting. Oke, tapi ya buat crafting lah nggak apa-apa lah ya. Oke, kemudian ada mending mouse lumayan. Karena aslinya nih makan XP dapat 2 lagi. Dia itu bisa ngasih modifier mending ke weapon kita, jadi lumayan sih. Aku lupa dia butuh sinar matahari kayaknya. Aku perlu cek lagi di bukunya. Tapi nggak tahu sih apakah aku bakal pakai. Kalau misalkan kita punya unbreakable sih seharusnya nggak perlu ya kita mending gitu ngapain. Tapi ya mana tahu kita pakai buat yang macam-macam gitu ya, yang lain gitu. Oke, lanjut lagi. Kita dapat slime sling. Ini uh, apa ya? Ketapel buat mentalin diri sendiri. Kalau kita tahan ke kanan dan kita langsung diterbangkan di apa ya, dipental gitu naik ke atas yang sebenarnya nggak terlalu penting sih, jadi kita simpan aja. Oke, selanjutnya adalah apa ini? Sleep charm. Ini kalau kalian tahu charm buat instant sleep atau tidur dengan instan, dia itu bisa ditaruh di bubble any ya. Nah, tadi aku sempat tidur ya. Kalau misalkan yang biasanya kan tidur itu butuh ya waktu beberapa detik lah ya baru bisa bangun gitu. Nah, di sini kalau misalkan udah punya camnya, kalian bisa langsung sleep dan auto bangun. Mungkin kita bakal tes aja nanti di episode ini. Lanjut lagi, sejauh ini belum ada yang bagus sih, paling rare ya. Central turret, jadi ya ini juga gak penting. Kemudian lanjut lagi, bentar ya, aku simpan dulu. Ini nggak bisa di tag kah? Oh ini beda, ini gun. Mungkin bisa nembak kayak peluru gitu, tapi kalau yang ini jam thrower berarti uh, ya macam bisa nyeburin api mungkin atau kimia-kimia yang lain gitu. Oke, lanjut lagi ke ice. Aku dapat ice dengan physical beat tang. Mungkin ya bisa kita pakai buat yang lain sih. Oke, lanjut lagi ke fire mill. Lumayan, dapat berapa ini? 10, banyak juga. Masing-masingnya itu ada 4 dan ya 10 berarti 0% efficiency loss. Berarti nggak apa-apa. Di atas itu ada efficiency loss alias udah berkurang yang dihasilkan dari fire mill. Dan dia satu bisa kita taruh di atas api supaya ya ini nggak ada visualnya ya. Yang ada malah crafting ini yang super besar. Tapi dia bisa ditaruh di atas api dan bisa ngasilin GP. Ya lumayan lah kalau misalkan kita butuh tambahan GP. Tapi untuk sementara ini cukup sih ya. Oke, lanjut lagi ke uh, apa ini? Enhanced Building Guide. Ini aku kurang tahu. Ini kayaknya buat nampilin visual building gak sih? Tapi nggak akan kepake juga sih. Sudah kita simpan aja. Ada makanan lagi. Ada packing dust. Oke. Okay. Yummy. Lumayan sih grain protein vegetable. Tinggal susu sama
apa buah-buahan ya aku tambahin. Mungkin aku bakal makan ini di episode selanjutnya. Oke, tapi aku simpan aja dulu. Lanjut lagi ke Jack O'Lantern yang nggak penting. Ini mungkin buat dekorasi kali ya, aku taruh di sini. Ya kalian buat penerangan sih, karena Jack O'Lantern kan kalau nggak salah dia ada apa ya, penerangan ya, nggak sih? Aku jarang pakai soalnya. Oke, lanjut lagi ke Advanced Solar Generator. Tadi aku ngeklik kiri, rupanya bisa juga ya. Oke, lumayan. Jadi nggak perlu bikin ulang karena cara bikinnya juga ya kalian bisa lihat pakai reinforced alloy, osmium sama iron bar plate. Yang tentu saja resep aslinya nggak kayak gini. Dan untuk bikin solar generator yang biasanya aja itu udah wow butuh IQ punya solar panel. Kemudian ada solar panel biasa. Ya ini biasa sih. Tapi yang bikin ribet ini sih solar panel yang di tengah ini. Oke, selanjutnya kita dapat Epic Advanced Charging Water. Discharge ini dari Arab tuh udah pasti. Discharge allow itu teleport itu previous set meter receiver. Dia bisa dipakai untuk nge-teleport ke meter receiver yang sudah di set sebelumnya. Ini right click on a receiver to set the destination. Oke. Right click to perform. Oke. Di asumsikan ini belum pernah aku pakai juga sih. Aku asumsikan kalau misalkan kita punya beberapa meter receiver itu ya harusnya kalian udah pernah lihat sih di Arcto Dimension juga ada. Dia bisa ngeset dia mau terima kemana gitu. Bisa, kalau transmitter kan buat nge-transfer kita ya. Kita di sini. Nah, receiver itu yang di sana, yang kita terima, yang menerima kita gitu. Jadi aku asumsikan ini buat langsung saja ke kanan buat nerima ke kita di sana. Jadi oke lumayan. Tapi kita belum masuk ke arah tool ya. Jadi nanti aja. Dan aku nggak tahu sih meter receivernya kita mau teleport kemana-mana gitu. Karena pakai elevator udah lumayan gitu. Nggak perlu pindah-pindah lagi gitu. Ada fish and chip mirip dengan packing nutrisinya. Bahkan 2,8 persis gitu. Oke boleh. Dan makanan orang luar itu fish and chip. Kemudian yang terakhir ada blow of fire metal. Lumayan. Berarti yang paling bagus tadi Epic ya. Ini Epic bukan sih? Aku lupa. Tapi ya ini mainnya paling bagus. Ini juga bagus. The Fire Metal dari Twilight Forest. Aku belum pernah ngeliatin kalian mod ini ya. Tapi intinya dia tuh ngebuka dimensi baru. Dan kita dapetin Fiery Ingot yang bisa kalian pakai buat bikin armor dan swordnya. Ini dia. Ada sword Fiery. Berarti dia bisa dipakai buat ngeburn ya. Ada fire effect. Langsung ketika kalian crafting ini, jadi bukan apa ya, bukan enchanting tapi langsung dapat dari hasil crafting. Dan aku sempat dapetin fiery leg gitu dari yang ngebunuh-bunuh zombie itu saja atau skeleton atau mob yang pakai armor gini. Makanya kalian bisa lihat ada armor yang gila-gila sebenarnya. Nile Blade, ada Fiery, ada Mana Whip, ada Prudentium, surprisingly. Dan yang nano seperti biasa yang udah kita pakai. Ini mungkin bakal aku taruh, tapi ya aku belum memutuskan mau taruh di mana ya dan gimana cara connecting energinya. Kemudian ini malah tahu kita pakai kita simpan aja dan ini juga ya. Oke, tapi ini simpan aja bakal aku taruh di Ocam aja lah kalau gitu. Dan menu kita hari ini ada sugar cookies. Jadi ini cookies yang ya sesuai namanya sih sugar cookies. Cookies gula, ada gula, entah kenapa dia warna coklat kayak gini. Padahal aku ngeliatnya itu kayak coklat tau, bukan sugar doang. Ya dia pakai sugar, telur, butter, dan juga flour. Jadi gampang aja. Dan kita makan aja. Oke. Untuk tadi ada fruit sama vegetable yang kurang ya. Itu ada dua. Untuk ngimbangin tadi ya. 2,8 kalau salah tadi. Itu aku bikin sampai 3 karena ya aku ngeliat belum ada yang timbang banget. Jadi timbang kalau aku pakai kombinasi ketiganya. Jadi aku pakai ada citrus salad 2, dia itu 0,9 dan juga ada tea Earl Grey dan hot. Ya tea Earl Grey hot. Ini teh dengan orange dan juga tea leaf. Kita sempat dapat tea leaf dari garden apa gitu, shaded ya, oke. Dan
Ya, ini semacam teh tapi dengan orange juga. Oke. Nah, aku kurang tahu sih kalau apa yang aslinya itu gimana sih, karena emang jarang aku minum yang kayak gini, biasanya teh biasa gitu. Kemudian ada citrus salad. Nah, yang mana ya? Ini salad dengan citrus atau macam lemon-lemonan gitu ya. Ada lemon, lime, sama orange. Dan ditambah dengan lettuce atau eh, apa ya? Ya, or mungkin aku lupa lagi bahasa Indonesianya apa. Dan juga kalau kalian penasaran aku dapetin tuh buah-buah dari mana, ini lime, orange, dan sebagainya. Nah, jadi aku sempatkan keliling-keliling di dunia ya dan dapetin buah-buahan yang baru. Ini aku tanam lagi di sini supaya aku bisa dapat lebih banyak. Yang aku tanam ini adalah buah-buahan yang akan sering kupakai ya. Ada lumayan banyak resep yang butuh tanaman ini, makanya ku tanam di base. Dan ini ku temuin di biom, entah apa nama biomnya, tapi di sekitar sini. Kar apa? Kaparal ya nama biomnya. Di sana banyak banget jungle dengan buah-buahan seperti ini. Bukan jungle sih, tapi ya ini buah-buahan yang ada di jungle. Pas ku tumbuhin, kalau misalkan ku bikin saplingnya, ini kan semua, nggak cuma vanilla bean ini, tapi semua kalian itu bisa taruh tiga dengan satu sapling, bakal dapetin namanya ini saplingnya. Dan ketika kalian tanamin dan tumbuhnya itu jungle, berarti ini adalah buah untuk pohon jungle. Sementara kalau yang tumbuhnya tuh oak, berarti ini berarti ya berarti memang pohon untuk buah untuk pohon oak ya. Ini ada coconut, tapi ini saya cuma dapat 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 buahnya satu, jadi agak kurang gitu. Ada cinnamon, ini menarik karena cinnamon itu dia itu bukan di buah yang bergelantung, tapi di batangnya. Aku kurang tahu apakah dunia nyata emang kayak gini, cinnamon. Tapi kalau misalkan dari namanya sih, cinnamon kan kayu manis ya. Nah, mana lagi cinnamonnya? Oh, hilang. Cinnamonnya hilang kemana on dia? Ini dia. Kalau kalau bahasa Indonesia kan kayu manis ya, berarti harusnya sih memang dari kayu. Oke. Kemudian ada lemon, ini lemon. Yap, ada lemon. Dan ada lime ya. Aku lupa lagi bedanya lemon sama lime itu gimana. Selainnya warnanya sih. Dan ada, oh nih, peppercorn. Ini macam lada hitam kan sih? Kalau misalkan dia itu di crush, dia bisa ngasih ya black pepper macam lada hitam. Oke. Dan semuanya di sini ya. Cek counter banyak banget di sini. Oke. Dan aku simpan juga di sini. Dan aku bakal tidur dulu. Coba kita lihat efek dari camnya ya. Ya, langsung bangun. Nggak perlu makan lama. Ya, nggak perlu makan waktu lama. Oke. Dan sekarang uh, sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan dari batch ini. Ya, ada satu tinggian grass yang sudah aku hancurin, kemudian bagian dindingnya ini belum sepenuhnya siap sih, karena aku perlu ngebakar ton lagi kan ya, karena butuh banyak ton untuk isi yang sebelah sini. Tapi yang paling kentara, kalian pasti udah ngeliat ada satu set apa ini, mesin-mesinan. Tapi sebenarnya nggak usah terlalu pusing, karena seharusnya kalian sudah pernah ngeliat set ini ya, yaitu ada garden clothes dengan crusher yang nantinya akan ngasilin biofuel. Dan biofuel ini akan ditransfer ke biogenerator ya. Jadi ini adalah kalau kalian masih belum tahu, ini adalah biogenerator, di mana ini adalah generator yang menggunakan biofuel atau apa ya, bahan-bahan biologis, bahan-bahan dari makhluk hidup lah ya istilahnya. Dan itu bakalan diubah menjadi energi yang akan kita pakai. Ini belum aktif karena aku perlu ngasih satu hal dulu. Di gate ini kan ada banyak yang belum kita ambil juga dan banyak yang kubutuhin juga. Jadi aku bakal ambil dulu beberapa hal di sini, terutama yang ini choice nanti aja. Terutama yang ini, bukan yang ini. Yang ini ya, ini dia. Karena kita langsung dapetin bukan tiga mesin, tiga hal di sini yang akan kita pakai. Ada infinite water resource dari nuclear craft yang ngasih 20 mili bucket per tick setiap saat ya. Jadi ini ya daya yang lebih efisien itu pakai zinc, tapi karena zinc itu mahal ya, kalian mungkin pernah ngeliat resepinya.
Jadi ini bisa dibilang alternatif yang lebih bagus. Kemudian ada latte processing unit, ini buat proses latteknya mungkin akan kepake langsung. Tapi aku butuh apa ya, triploid extractor kalau nggak salah namanya, buat ngambil latte dari pohonnya. Kemudian ada machine case yang bisa nanti kita pakai ya. Oke. Dan kemudian dan semuanya ini masih ya berbasis choice, jadi aku perlu memutuskan mau ambil apa. Ya, oke. Dan aku akan simpan dulu. Ini belum kepake ya, karena ini kalau nggak salah bisa dipakai buat ya, kepake buat ini. Jadi aku perlu atur juga. Ini mungkin belum kepake. Ini mesin-mesinnya bakal pindahin ke sana. Dan aku butuh nyambungin ini ke air ya, karena semuanya sudah ada. Bee sama dude-nya udah ada. Yang aku pakai ini adalah pumpkin. Karena pumpkin itu bisa ngasihin biofuel sampai 6, sementara yang biasanya itu cuma 4 ya. Dan aku perlu naruh air di sini. Ini benar nggak sih kalau misalkan inputnya itu di sini? Oke, tapi aku bakalan cek aja, nggak apa-apa. Iya, aku bakalan pakai ini dan pakai ini. Oke, sip. Dan ya benar, airnya langsung masuk ke dalam dan ini seharusnya udah langsung proses ya. Ini dia. Mungkin akan butuh waktu lama untuk benar-benar ngisi semua biofuelnya. Ini kenapa keisi karena ya aku cepat ngisi dia dengan beberapa biofuel, jadi agak bekerja gitu. Tapi ini belum otomatis ya, alias masih disimpan energinya. Dan dia ngasilin pumpkin, tapi dia nggak mau ditarik ya. Bentar ya. Aku belum bikin range ya, atau bentar ya. Apply dari titik. Terus ada nggak sih ngasih ininya? Yang dikasih cuma manual, sama komennya. Yang ini juga sama. Ya udahlah, aku bakalan bikin aja range-nya. Atau sebenarnya di mekanisme dia ngasih ini nggak sih? Ya, ngasih konfigurator, tapi apakah dia bisa? Nah, ini juga aku sempat dapetin sih waktu ngambil quest di forestry. Jadi ya sebenarnya cuma komen aja sih, nggak ada gunanya juga. Ya aku mau gak mau harus bikin range-nya bentar. Untuk yang Aetherytis ya. Yang warna merah, bukan yang ini, tapi yang ini, dia. Oke. Sebenarnya aku cuma ya sedikit. Ini dia. Dan aku perlu mengatur-ngatur lagi ini. Ini dipucahin. Dan kayaknya ini nggak bisa langsung pakai ini ya. Berarti aku mungkin perlu naruh chest di situ. Ini aku simpan aja di sini. Langsung kita pakai. Dan di backpack ini ada beberapa makanan. Kalau misalkan jaga-jaga, ya kita kehabisan makanan di tengah-tengah episode. Jadi ya aku bikin aja makanan dari situ ya. Tapi untuk penjelasan detailnya bakal aku jelasin apa ya? Ya kalau misalkan kita baru makan gitu ya. Jadi kalau misalkan belum kita makan nggak perlu ku ceritain juga sih. Oke. Dan ini seharusnya udah langsung bekerja. Dia entah kenapa nggak mau langsung masuk ke transfer node, padahal transfer node sebenarnya ada penyimpanannya gitu. Oke, dan ya ini harusnya udah berjalan, mudah-mudahan. Jadi tinggal nunggu waktu aja sampai semuanya itu terisi penuh ya. Mungkin aku perlu nambah garden close lagi atau mempercepat aktornya lagi. Tapi ya kalian lihat aja resepi dari garden close itu nggak murah sebenarnya. Meskipun mungkin, tapi bisa-bisa kita kehabisan resource di akhir. Kemudian untuk meningkatin upgrade-nya ya, bisa aja, tapi masalah iron mungkin bakal agak ya perlu apa ya? Kita perlu mass resource generation mod gitu ya. Generate apa? Mod yang bisa ngasih resource dalam jumlah besar. Ada dua, yaitu ini hujan tiba-tiba di sini. Entah kedengaran atau enggak. Ada etni halo sama mythical agriculture. Kalau mungkin bisa kalau mythical agriculture, cuman aku perlu nge-setupnya dulu entah gimana caranya. Maksudnya ngatur gimana pertaniannya gitu ya, karena kan itu tanamannya. Oke. Dan mungkin mesin-mesin itu bakal kupindahin ke sini ya seperti rencanaku di beberapa episode ke belakang gitu.
Tapi ya aku perlu atur lagi gimana cara biogeneratornya bisa aku tingkatin lagi. Misalnya mungkin ditaruh sini atau gimana gitu. Ya, sesuai dengan desainnya gitu. Oke, dan sekarang karena kita udah punya generator yang ini yang sebenarnya belum benar-benar berjalan sempurna, tapi harusnya sudah lumayan lah untuk generating power. Jadi aku perlu ku atur lagi apakah bisa aku bikin free fluid extractor. Free fluid extractor ini dia. Oke, untungnya dia pakai resepi yang biasa. Karena ini resepi biasa, nggak ada yang di twist, nggak ada yang perlu machine case. Jadi aku bakal langsung aja bikin, mumpung resepinya mudah juga. Tapi aku belum punya gear metal press mold gear ya, jadi aku perlu ambil. Kenapa aku nggak bisa ambil dia? Ada masalah. Agak ngebak dikit ya. Ini aku bikin yang wire, sudah bikin yang wire. Karena kita bakal pakai untuk episode ini. Dan sekarang aku bakalan bikin dulu gearnya. Harusnya sih 4 ya. 4 dapat 1. Kemudian tone dan redstone semua ada. Langsung aja kita bikin free fluid extractor. Kalau salah free fluidnya, ya ini juga butuh air. Jadi aku perlu naruh dia sekitar sini. Oke. Masalah energi ini dia ngirimnya kemana lagi? Oh, di sini ya. Di sini ada kok. Oke. Aku perlu nunggu semua buffer ini penuh, baru dia bakalan ke sini, baru ke sini, gitu. Jadi ya bakal makan waktu sih. Untuk sementara cuma satu mesin aja sih yang bekerja. Atau aku mau coba pakai solar panel yang tadi ya. Solar panel yang tadi ini dia, Advanced Solar Panel Generator. Ini tentu saja harus di tempat terbuka ya, enggak? Ya sesuai dengan namanya. Solar panel. Mungkin ini karena agak lebar, mungkin aku bakalan coba. Ya, gini lah ya. Produksi sampai 281. Baru satu loh ya. Dan dia bisa ngimbangi sampai 2 generator sekaligus. Lumayan. Jadi, ini perlu ku tarik dulu airnya ke sini. Bentar ya. Sedikit. Ini kalau nggak salah nggak butuh energi ya, mudah-mudahan. Aku bakalan taruh dulu di sini mungkin. Harusnya ke sana aja ya. Ini agak ngelek nih, sorry ya. Ini, oke. Dan ini perlu ku putuskan, mana tahu takutnya ada apa-apa. Udah nggak terlalu masalah sih kalau misalkan ku sambungin aja. Dan sekarang aku butuh, oke, aku perlu lihat lagi. Yang paling tinggi itu rubber wood dari industrial class 2. Dari IC2, sementara yang lain itu ya biasa-biasa aja. Yang artinya aku bakal pakai yang itu ya, kayu-kayu yang sebelah sana. Nah, di dia. Aku masih ada harusnya kayunya. Mana ya? Kayunya ada di mana sih? Mana kayunya? Apa aku yang buta atau mau di sebelah sini? Oke. Kita bakal taruh saja di sini dan harusnya dapat ya. Yes, ini dia lumayan cepet sih, 4-2 ya, lumayan cepet ya. Dan sekarang aku tidur dulu. Dan ini enak ya, jadi aku nggak perlu lama-lama nunggu tidurnya selesai, langsung instan. Dan tentu saja aku perlu narik fluidnya ke sini ya, berarti aku mau gak mau harus bikin lagi. Apakah ada cara yang lebih efisien? Apakah bisa otomatis gitu, nggak perlu tarik? Kita coba aja. Tapi perlu lihat apakah airnya ini sih kemakan atau enggak. Oke. Dan coba aku ini. Oke, aku perlu cut ini dulu. Yap. Dan sepertinya airnya nggak berkurang. Mudah-mudahan. Jadi tidak ada airnya. Ini aku cut karena ini bakal aku tarik airnya ke sini. Oke, nice. Dan harusnya tidak bekerja, yes.
karena plastik ini bakalan pakai untuk macam-macam kan ya, bahkan bisa bikin mesin frame dari ada tool. Kemudian ya plastik yang ini juga banyak sekali bisa dipakai buat pengganti rubber juga, rubber yang dari apa ini dari ITQ, Industrial Craft 2. Jadi lumayan hemat gitu karena ini lebih mudah ya bisa dibilang. Masalah airnya ini transfernya agak lambat ya kalau pakai ini karena dia perlu nunggu ini transfernya. Mungkin aku perlu ganti kali ya, ini ke sini, tapi ya nggak apa-apa, kita urus aja nanti gitu. Oke, udah habisin lumayan berapa menit cuman untuk ngurusin yang ya selain kita gacha ya. Ini bakal aku simpan dulu. Oke, sekarang bakalan lanjut lagi ke agenda utama kita, yaitu apply energetic ya, sesuai dengan episode yang sebelumnya. Tapi ya sebelum itu mungkin aku bakalan, mungkin sambilan kali ya, bukan sebelum itu. Kita bakal sambilan aja, karena kita lihat ini cuma kabel ya. Kita mau, kalau lebih ideal itu butuh yang namanya generator, bukan kapasitor maksudnya, buat nyimpan energi. Mana tahu energi yang kita pakai itu rupanya butuh lebih, sementara generator nggak kuat gitu. Jadi kita bakalan bikin generator juga. Dan aku putuskan generator yang akan kita pakai itu pakai yang immersif aja, karena dia itu tergolong murah ya. Bahkan yang tier lebih tinggi, misalnya MP itu, masih lumayan murah. Redstone sama ini. Dan konstruksikan ini resepi yang biasa sih, bukan diubah. Jadi ya lumayan buat penyimpanan. Meskipun kayaknya penyimpanannya nggak terlalu tinggi. Aku perlu ngecek lagi berapa besar penyimpanannya. Oke, dan sekarang kita masuk dulu ke apply energetic cuy ya. Mungkin aku perlu bikin kabel lagi karena kabelku kurang. Tapi nanti aja. Nah, untuk yang pertama ini aku perlu ke nether dulu, aku lupa. Karena kita perlu naik dulu ke cobalt. Dan kalau kalian nyadar juga, di sini ada banyak kali ore di nether, ada lead ore yang kalian tahu itu di dunianya, di dunia overworld, dunia nyata, di dunia overworld tuh ada dari mod nether ending ore ya. Nama mod yang menarik sih. Ada Cetus yang kalau salahnya lebih kuat daripada ore yang biasa karena dia ngasihinnya lebih banyak gitu daripada yang biasa. Tapi dia itu butuh HP level menyulin itu kalau salah satu di atas kobalt ya. Ini kayaknya perlu nggak kalau misalkan dia nggak jarang, aku nggak akan jarang juga sih. Oke, jadi aku perlu naik dulu kalau misalkan aku mau. Oh, ini ada aku udah berapa banyak nemu bone di sini ya. Nah, untuk kalau nggak salah itu di atas satu tier di atas kobalt ya. Kita perlu naik dulu ke sini karena kita butuh ini. Episode sebelumnya harusnya kalian udah tahu bahwa apa? Aduh. Waduh, tiba-tiba meledak aja. Tentunya nggak kenapa-napa ya. Ya dimana kita tahu kita butuh tier level 7 ini yaitu kobalt untuk bisa nge-harvest yang namanya Chartered Quartz ore ya. Chartered Quartz yang versi charge-nya, makanya aku perlu kobalt. Oke, dan harusnya udah langsung selesai quest-nya. Selain kobalt, kalian juga bisa pakai ardite. Tapi karena aku bakal butuh menyulin, mungkin aku bakalan coba mau nggak ya sekalian aku upgrade ke menyulin itu biar aku bisa ambil ini semua. Ini ada menyulin ardite juga maksudnya. Karena kita butuh gabungan kobalt sama ardite untuk bisa bikin menyulin ya. Kalau misalkan punya nggak diubah seperti biasa. Dan iya seperti biasa sih kobalt sama ardite. Dan juga ini kayaknya nggak bisa langsung di smelt sih karena kalau di smelt dia cuma ngasih satu. Apakah dia bisa? Oh bisa juga. Jadi lumayan. Jadi apa kita sekalian aja ya. Oke. Dan sebenarnya aduh ada gas lagi. Dan sebenarnya nggak terlalu butuh banyak sih kita karena belum ada hal yang membutuhkan belum ada resepi yang butuh obat atau ada banyak gitu.
sebenarnya. Ada lagi, oh ini dia ada kobalt, ini ada kobalt juga, kita ambil aja. Oke, dan ya kita bakal langsung aja kembali daripada aku tiba-tiba dilempar sama gas. Dan ya udah darahku udah lapar sini, jadi langsung aja kita makan tea Earl Grey hot ya. Bukan makan sih, minum lebih tepatnya. Dan kemudian kita makan saladnya. Oke. Dan lanjut lagi nih, ya masih ada main nama, tanah masih rubberwoodnya. Dan sekarang kita bakalan craft dulu ini. Kita butuh cobalt. Sebenarnya ada juga bisa, tapi ya kita pakai cobalt aja. Sharpening kitnya di sini ya. Sharpening kit. Mungkin kalian aja deh ya. Langsung aja kita bikin menyulin 2 seharusnya kalau bener. Oh ini langsung dapat 1, oke. Oh langsung dapat 3, oke. Ini juga bakal kita bakar di sini. Yap. Nah ini masalahnya aku perlu naruh dia di ada 2 PX yang aku punya sini. Yang pertama itu ada dua-duanya obsidian. Oh tapi yang pertama sudah aku sebenarnya nggak perlu sih, karena obsidian itu udah yang tier paling tinggi, tier 6. Jadi aku nggak perlu apa ya istilahnya, minta bisa nggak ya di fortify pakai ini. Tapi intiannya apakah aku bakal pakai dia di protect PX yang pakai lock, yang pakai fortune, atau pakai celtas ya. Karena coba aku cek di sini, karena chart ini kalau mau lebih banyak itu bisa di daripada pakai fortune ya, kita bisa langsung aja pakai celtas dapat core-nya, dan kita taruh dia di enrichment chamber dapat 4 langsung, dan itu 100%. Jadi nggak ada yang namanya hoki-hokian langsung dapat banyak gitu. Jadi mungkin aku bakalan putuskan untuk coba pakai ini ya, kalau memungkinkan, karena ini nggak ada ini ya, nggak ada fortified. Jadi apakah ini bisa atau enggak, perlu dicek lagi. Aku perlu plan tentu saja buat gabungin semua itu. Jadi aku taruh di sini, bukan plannya, tapi di sini, oke. Dan lanjut ke menyulin. Nah, menyulin ini seharusnya aku pakai di PS, tapi karena ini cuman fortify atau cuman nambah, oh bisa bener. Karena cuman apa ya, ningkatin mining speed-nya aja, jadi sebenarnya nggak butuh ini juga. Nggak bakal nambah tab juga. Jadi mungkin aku bakalan taruh aja di sini kali ya, mungkin ujung-ujungnya nggak tahu, malah lebih banyak kan pakai celtas daripada pakai luck, tapi mungkin boleh lah ya kita pakai celtas saja. Karena biasanya aku memang pakai luck sih, karena udah dari episode berapa gitu dapat luck, pakai luck gitu. Dan ini seharusnya sudah selesai. Yes. Harvest level 8 menyulin, dan mungkin aku bisa maininnya bukan hanya di overworld di sini, tapi juga di nether. Apalagi nether kan lebih terbuka, itu langsung kelihatan semuanya, dan dia ngasih ore-nya lebih banyak ya, seperti yang aku bilang tadi. Ini aku simpan dulu ore-nya di sini seperti biasa, dan ini bakal aku pakai buat langsung saja mining ke bawah. Di Refin kalau nggak salah aku sempat ngecek ada ininya di sini, ini dia ada yang namanya charge quartz-nya normal ya. Jadi mungkin aku ambil aja nggak apa, buatku ubah menjadi charge quartz, karena mungkin kita bakal butuh banyak. Jadi di sekitar sini seharusnya ada. Seingatku di sana juga ada. Coba di sini ini yang biasa. Ya di sebelah sini aku udah ngecek. Di sini ada nih, nggak ada mob kan, oke. Sini ada yang charge. Bener kan, ini harvest level 7. Berarti kita butuh cobalt ya. Dan lanjut lagi, ini juga ada ya. Oh ya ada. Ini saya udah dapat 1, tapi nggak apa. Sebenarnya kita juga bisa ngebikin yang charge loh, versi yang charge. Kita catat quartz yang biasa, kita charge dia jadi versi charge. Tapi nanti kita cek ya. Oke, langsung aja. Ini ada osmia lumayan, karena bagus juga. Nickel, karena kita nggak punya banyak nickel, dan ada iron. Mungkin ini nanti aja ya. Mau tahu aku mining, ya udah kita ambil kalian aja lah. Langsung dapat 1 stack, lumayan. P-nya banyak berarti di belah sini ya. Oke.
Jadi langsung aja kita balik lagi, mungkin aku ambil aja ya ke paket cetak seperti biasa, dan ada tin lumayan. Ya, tinnya terbuka rupanya. Jadi aku ambil aja, dan kita bakal balik lagi ke atas. Oke, untuk apply energetic udah aku cek resepi-resepinya. Jadi seharusnya meskipun mungkin resepinya bakalan merepotkan, tapi seharusnya sih nggak terlalu, sudah apa ya, sudah semua bahannya sudah kita punya ya. Ini untuk apanya udah aku kasih setir, jadi nggak perlu naik, ya perlu lompat-lompat gitu, tinggal apa lewat aja. Dan sekarang aku bakalan simpan dulu ini, dapat iron ore sampai 1 stack, banyak banget. Osmium tin, dan aku bakalan taruh dia di enrichment. Tapi karena enrichment chamber ini lamban, jadi aku perlu nunggu, lumayan butuh waktu sih buat selesai. Karena aku belum upgrade juga ya, masih yang original. Jadi aku bakalan cek dulu, kalian nunggu, aku bakalan cek resepinya untuk bisa. Oh ya, aku perlu bilang kalau kita mau pakai, karena kita pakai charge itu buat bikin yang namanya fluid crystal ya, karena itu komponen utama. Tapi daripada kita pakai charge yang harus kayak mining, kalau bisa charge langsung, charge quartz kristalnya di charger ya, yang tadi aku kasih lihat. Ini dia charger. Nah, tentu saja aku perlu ngasih energi. Ini dapat achievement shocking. Dan ini aku perlu, oh bukan yang ini ya, yang mungkin 7 lah ya. Kita craft ini karena kita udah langsung dapat 4 sama ya dengan yang charge. Oke, dan aku perlu naruh dia di air. Jadi aku bakal butuh main banyak redstone dan nether quartz di air. Mungkin di sini mudah-mudahan nggak jatuh ke lava ya. Ya semuanya aja sekalian, nggak apa. Oke, nice. Ya taruhnya sih emang nggak akan tiba-tiba lompat ke lava sih ya. Oke, kita udah punya dapat lumayan banyak fluid. Dan ini bisa kita duplikat kalau mau pakai ini Crystal Glow Accelerator. Mana mau atau tidak ya? Pertanyaannya menarik. Mungkin ada nggak ya versi, oh ini dia yang Crystal Growth Chamber. Tapi sebenarnya pakai ini pun juga apa-apa sih. 4 mungkin, 4 kita sambung-sambungin, pastikan online semua ya. Dengan, tapi kita butuh meter adapter atau enggak. Ini kalau salah kita pakai ya buat bikin microcontrollernya ya. Jadi mungkin aku bakalan bikin dulu chargernya seperti biasa. Ironnya sudah sudah aku sempat craft setengah tak ya. Jadi aku dapat hampir 1 tak lebih iron. Jadi lumayan. Dan aku bakal taruh chargernya di sini. Ini perlu ditaruh di atas bawah ya. Jadi nggak bisa di belakang. Jadi ini nanti aja aku aturnya. Aku bakalan taruh dia di mana ya? Ya udah di sana aja, dekat dengan ini. Oke, di sini. Boleh. Dan aku bakalan ambil dulu satu quartz yang ku punya untuk ku ubah. Oh ini lumayan udah jadi ya, banyak. Aku bakal langsung jadi charge beberapa, nggak usah semua ya. Ini lumayan berisik ya mesin-mesinnya ada di sini. Kalau aku masih modifier juga pakai portal shop. Jadi ngapa kalian mudah-mudahan suaraku nggak ini ya, nggak hilang, nggak terganti atau tercover sama ini gara-gara berisiknya. Lanjut yang terakhir 8 aja cukup, mana tahu kita butuh ya, nanti aja makan dulu. Sip. Dan kita perlu progress lagi. Nah, kita perlu bikin antara ini, tapi oke. Sebenarnya fluid blocknya nih sama aja, pakai ampere mau yang ini juga sama aja. Tapi yang bikin beda ini karena dia bisa pakai pure kalau mau yang lebih mudahnya. Ini juga sama, atau yang kabelnya ya. Jadi gimana ya? Di aku tempat mainin banyak quartz, jadi lumayan lah. Karena di sini pun juga kita butuh main banyak quartz ya. Oke, kita coba mungkin ya apa kita bikin aja Crystal Growth Accelerator kali ya. Oke. Ya, kita bikin aja itu dulu buat mengefisienkan resource kita.
Kita bakalan bikin langsung ini, tapi kita bikin 2 dulu kali ya. Tapi, bentar. Oke, tapi sebelum itu kita butuh bikin, mungkin nggak usah sampai ke controllernya ya, karena controllernya itu dia punya fungsinya sama dengan energi acceptor, di mana dia itu bisa mengubah energi yang diterimanya menjadi EI. Itu ada energi yang dibutuhkan untuk semua mesin apply energetic. Jadi mereka itu sebenarnya punya energi khusus, tapi bisa dikonversi dengan energi acceptor ataupun yang MBU controller juga bisa. Tapi ya kita perlu bikin ini dulu, nggak apa-apa. Dan sepertinya kita butuh charge apa ini? Charge quartz picture. Ini entah apa ya. Kalau kita sisain satu ya charge kristalnya, sudah. Kita ambil aja dulu. Oke, berubah. Dan kita bakalan bikin ini dulu cuma satu ion doang. Kemudian ada ini deh, kita ada punya, tapi vacuum tube-nya ini belum punya. Ini yang aslinya kita pakai buat bikin garden clothes, tapi karena garden clothes itu resepnya udah diubah, jadi dia nggak pakai sebenarnya, makanya kita nggak punya. Jadi kita bakal butuh copper yang kita taruh di sini dengan wire ya. Oke. Dia bakal langsung ngasih 2, jadi makanya lebih efisien kalau pakai metal press sebenarnya. Nah itu cepat lagi. Nickel aku punya ini, ya udah kita bakar aja yang ini. Mungkin aku bakalan ambil dulu nikelku crush beberapa kali ya. Nikelku ya nggak banyak sih. Untuk resepi craftingnya seperti biasa aku perlu lihat lagi ya, pakai ini atau pakai crushnya dapat platinum. Platinum resource yang lumayan berharga sebenarnya. Platinum ya bisa dipakai buat bikin enderium. Dan aku nggak tahu ya gimana cara dapetinnya. Apakah ada ore-nya di bawah tanah? Harusnya ada ya ore-nya, tapi agak jarang itu ku temuin platinum. Dan aku nggak tahu apakah pakai scanner bisa atau enggak. Harusnya sih bisa ya. Tapi ya sudahlah. Kita bakal kita pakai router aja. Malah tahu kita dapat platinum. Ini perlu ku plate, ku crush jadi plate. Ini kita lempar. Boom. Dan kita perlu gelas sama redstone kalau nggak salah. Ku taruh di situ dengan blueprint ini ya, blueprint casting komponen seperti biasa. Dan gelas. Dapat vacuum tube. Dan juga ini metal pressnya harus ku taruh dulu di sini. Nanti kita bakal pakai ya. Oke. Lanjut lagi. Cable-nya ada pasti. Nah, ini kita butuh crush ya. Nether quartz. Ini aku belum beli LCD-nya, bisa pakai yang ini. Bisa pakai manufactory, oke. Kalau yang lebih paling cepat ini manufactory. Jadi kita bakal langsung aja. Dapat benar platinum. Dan ya aku simpan aja karena belum kita pakai. Kita butuh manufactory. Kita butuh gelas. Mungkin aku perlu ngambil ngambilkan lagi ya, karena kita bakal butuh main banyak gelas sebenarnya. Oke. Dan kita ada punya simpan beberapa gelas sih, jadi harusnya nggak terlalu khawatir. Oke, quartz fiber. Kemudian kita bikin fluid cable-nya. Kita butuh bikin lagi fluid. Ada ini dia. Cuma satu ya, karena kali crafting cuma dapat 2 rupanya. Oke, nggak apa-apa. Kita bikin fluid block. Seperti biasa kita crafting bersama lagi. Kita butuh ini ya, aku lupa. Ya, kita butuh bikin inscriber, aku lupa. Ini dia inscriber. Dan resepinya rupanya butuh mesin kecil lagi. Sticky pita Limporton aku punya nggak ya? Harusnya aku masih punya dia. Benar, aku masih punya. Kemudian ini tentu saja ini bakal makan waktu. Kita butuh advance application yang dimana rezekinya juga susah. Jadi mungkin aku mau nggak mau harus ambil dari quest ya. Apa-apa lah ya lebih itu, karena memang aku lihat dari yang lain dia bisa dibilang paling susah. Nanti kemudian aja. Oke, kemudian tapi kita pakai yang sisa aja yang kita punya saat ini. Ada piston dan kita taruh slime. Nah, ini baru slime-nya kita pakai di sini. Kita butuh sticky piston. Kita bikin satu aja untuk sementara karena cara bikin satunya aja sudah lumayan repot kan. Oke, inscriber.
kita butuh, oh ya, sebelumnya kita perlu, aku lupa untuk ngakses gate-nya. Aduh, maaf. Oke. Kita perlu bikin, there is no apply energetic chapter but immersive edition and you open up for mode. Ya, dia nggak ada chapter rupanya untuk apply energetic di sini. Berarti dia cuma ada gate-nya, berarti ya mau nggak mau kita ini cuman buat apa ya, inventory aja, tapi bukan buat quest. Tapi nggak apa sih, karena apply energetic bakal penting banget buat mod kayak ginian yang butuh resepi berlapis-lapis ya. Oke, dan sekarang aku perlu taruh dia di sini dulu, inscribernya. Dan sekarang aku perlu ambil dulu yang namanya press ya di sekitar. Sebelum itu aku butuh cek dulu untuk silikon. Ya, aku perlu cek dulu di silikon mana yang bakal aku ambil. Karena silikon ini komponen penting juga, aku lupa cek juga. Oke, ada cara dari crusher dengan nge-crush, tapi karena mekanisme itu masih lamban, jadi nanti aja mungkin. Ini ada cara kompresi dari silicon ender IO ke Pulpin Library. Ini dari Pulpin Library, entah apa, tapi ini bisa pakai chain dari manufacturer. Dan mana manufacturer itu udah cepat ya, jadi nggak susah. Ini seperti biasa pakai quart dan quart dash. Karena yang lebih mudah itu pakai sen aja, karena sen itu bisa didapatin dari mana-mana, bahkan dasar pun sennya di mana-mana. Jadi yes, aku bakal pakai sen aja berarti ya. Oke, dan sekarang aku perlu ambil, kayaknya aku belum pernah ambil chest di sini ya, kalau salah aku lupa. Ya, karena aku ingatku cuma buat ini aja, cuman buat ngambil ininya aja, intonnya aja buat grindstone. Masalahnya chestnya itu ya karena warnanya sama, jadi susah banget buat ngecek. Kalau kalian mainin manual kayak gini, ya warnanya mirip banget. Tapi nggak apa, kita coba saja, mana tahu ketemu. Biasanya memang dia letaknya itu di tengah-tengah gitu ya. Ada torque ya. Torque udah pokoknya. Oke. Dan aku perlu, ya udah pengen main aja dah kalau begitu. Tapi bentar aja. Oke, rupanya nggak jauh-jauh banget. Tesnya. Dan kita dapat keton lagi, langsung dapat 3 press, lumayan. Yang kurang itu cuman logic ya, yang gold. Sisanya lengkap. Jadi aku perlu ke meteor yang lain lagi. Dan karena kita punya journey map ya di pojok kanan atas, jadi dan aku udah upload beberapa tempat. Jadi aku bisa langsung lihat di mana meteornya. Sebenarnya ada meteor yang underground atau di bawah tanah yang tentu saja nggak bisa aku akses. Nah, di sini ada meteor lagi, tapi ini dia langsung kelihatan tuh, ada sarang naganya. Jadi, ya nggak mungkin ke sana, tentu saja. Ini ada meteor lagi satu, tapi ini selumuti sama lava. Jadi mungkin agak berbahaya. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Ini bukan tempat meteor ya, karena di sini nggak ada meteor sama sekali. Ya itu aja sih yang paling deket. Ya, berarti yang ini aja. Tapi kita bakal ke sana kalau kita butuh logic ya. Kalau kita butuh logic, kalau nggak butuh sih nggak perlu. Ada lagi tapi ini lumayan jauh letaknya. Di sini aku kan sempat explore ya. Di sini ada village juga ya, aku temuin lagi satu. Tapi ini letaknya lumayan jauh ya, bahkan dari village ini jaraknya bahkan dari village ke village jauh banget loh dari sini. Oke. Ya mungkin kalau misalkan aku butuh yang logic ya, yang gold, aku bakal ke sini aja, nggak apa-apa. Mungkin di off cam juga supaya kalian nggak usah terlalu ngeliat ya gimana prosesnya, karena sama aja kita hancur-hancurin aja kaitonnya, kemudian udah ketemu chat dan dapetin ini. Oke. Dan sekarang kita perlu bikin dulu sen. Ya aku perlu ambil sen ya. Karena kita ada punya glider, harusnya ini lumayan cepat, atau pakai yang sana aja kali ya, karena itu lumayan banyak sen kayaknya. Di sebelah sini. Langsung kelihatan di map soalnya. Itu dia, ada sen juga di sini. Yang kita bisa pakai di sebelah sini.
atau di sini. Kalau mau yang paling banyak tentu saja di desert. Kenapa ada zombie pon di sini? Masih ada zombie di sini ketinggalan. Oke, dan sekarang kita bakal main ini dulu. Oke, udah satu tak lebih ten lumayan. Kita balik dulu. Mungkin aku bakal butuh banyak ten ya buat bikin apanya. Ini mouse-ku agak bermasalah nih. Aku bakalan ambil lagi dah ten-nya. Ini kenapa mouse-nya besar banget? Oke. Dan sekarang aku bakalan, dia udah lapar lagi ya, karena Painminer itu makan hunger sebenarnya. Oke, jadi mungkin aku bakal makan aja yang ada di backpackku. Kita simpan dulu sennya ya, bentar ya. Satu dua, ini. Dan satu taknya mungkin, ini mudah-mudahan energinya cukup ya. Tapi ya udah kita bukannya di sini. Tapi untuk sementara 16 dulu. Malah tahu energinya kurang cukup. Nah, kita bakal makan yang namanya pumpkin pie. Ini bukan makanan baru karena di Minecraft biasa ada. Dia ngasih fruit sama protein ya. Nah, tapi dia 4 hunger. Jadi nanti bentar ya. Ini dia. 16 energinya langsung kekuras. Jadi ya ini butuh energi yang besar banget di 1000 air peti. Kita belum punya 1000 air peti ya. Itu bisa sampai 500. Jadi kalau mau aku tambahin aku perlu ningkatin lagi ke atas. Dan ini biofuelnya masih belum ini kah? Oh, ini udah selesai. Ini juga udah selesai. Ini ya, yang ketiga dan sekarang masuk yang keempat ya. Tapi aku bakal pindahin aja biofuelnya ke sini. Oke, sip. Dan sekarang aku bakalan ini ya, bakalan ambil lagi ini silikonnya. Dan aku perlu naruh bikin ininya, sirkuitnya. Oke, pumpkin pie. Lanjut ke ini. Nah, seperti biasa, kita cukup butuh yang diamond ya. Engineering press, diamond, ini dia, satu saja. Dan juga kita bakalan upgrade, ambil engineering. Oke, seperti biasa menunggu lagi. Ini perasaan apa ya? Slotnya, seingatku ya, slotnya yang original tuh 4, tapi kurang jadi 3. Oke, mungkin aku perlu upgrade ke di sini juga ada kok yang advanced describe dari AEQ staff. Jadi harusnya mudah-mudahan sih lebih bagus ya daripada inscriber yang ini. Dan kita bakalan coba bikin apakah ada yang kurang lagi. Oh, fluidnya belum cukup. Oke. Fluidnya belum cukup. Aku bakalan ini. Oke, energy acceptor. Dan coba ini bakal aku simpan dulu di sini. Oke. Dan coba aku bakal simpan dulu ini. Dan coba aku taruh dia di energi. Oke, aku bakalan bentar ya, aku coba ini dulu, cek dulu. Oke, mungkin sangat tak dulu kali ya silikonnya. Oke, kita bakalan bikin ini ya tadi ya. Tapi sebelum itu kita perlu energi dulu. Jadi aku perlu bikin ini redstone plaza karena kita kekurangan. Dan aku bakal tarik ke sini ya. Sebenarnya untuk controller aku pikir bakalan taruh dia di bawah tanah, cuman aku lupa untuk bikin transport tanahnya yang pertama. Karena kalau misalkan ini aku pikir ya, ini elevator buat naik ke atas kan ya. Aku bakal bikin satu lagi elevator di sini, jadi bersilangan gitu. Dan ini bakal ke bawah ya supaya kenapa? Karena sistem-sistem kabelnya itu nggak cocok banget kalau aku taruh di lantai sini. Jadi aku bakalan taruh dia agak dalam gitu supaya nggak perlu kelihatan kabel-kabelnya. Jadi harusnya nih kabelnya juga aku taruh di bawah ya. Jadi ya, tapi untuk sementara aku bakal taruh aja di sini dulu. Energi adapter ini harusnya sudah langsung konversi ini energinya ke EI. Jadi aku bakalan bikin dulu energi ini ya. Kita grow accelerator. Kita butuh gas dengan quartz gas. Quartz gas itu 5. Kita bikin 2 dulu deh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Dan kita bikin yang quartz glass. Kita bikin bloknya.
Dan kita perlu ini udah, kita perlu ini kurang ya. Nanti kita bikin lagi. Oke. Kemudian ada semuanya ada harusnya. Dan kita bikin accelerator. Accelerator is another attachment. Oke. Menarik. Dan aku perlu bikin kabel menyilang. Oke, seperti biasanya caranya untuk kita growth, kalau kalian masih belum tahu karena emang belum pernah aku demonstrasikan, itu seperti ini. Ada ini, dan pastikan online ya. Karena dia itu kayaknya harus ambil di atas energinya, jadi nggak bisa di samping gini. Dan aku perlu tutup dulu, dan aku perlu air. Dan aku perlu craft dia ke ya versi craftnya. Mudah-mudahan ini bisa pakai enrichment, tapi enrichment itu cuma dapat satu, ya nanggung banget. Tapi ya aku perlu craft dulu. Bukan, ini sama aja sih. Dan ya dia butuh sand, maka dia bakal dapetin 2. Dan 2 ini sebenarnya bisa di enrichment atau bisa pakai ini ya. Aku lupa kalau bisa di enrichment, tapi karena itu masih lambat jadi nggak apa-apa. Dan yep, kita bikin aja. Kayak aku akan install sih bikin kita grow accelerator-nya, tapi ya sudahlah. Karena ya aku lupa kalau misalkan ada cara buat pakai numbuhin seed-nya pakai enrichment aja, nggak usah pakai ini segala gitu. Jadi ya sudah, mungkin aku bakal simpen ininya. Aku butuh air. Ini dia airnya, ada di sini. Oke. Karena seed-nya kan butuh direndam di air ya. Oke. Dan aku bakalan taruh di sini. Ya mudah-mudahan ini nggak akan di-pon ya. Jadi tenang aja, aku bisa tinggalin semalaman dan dia nggak akan di-pon. Itu mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan dia itu sudah numbuh cepat ya. Kalau misalkan kita cek, nah ini udah 4%, tapi masih lumayan lambat sih. Kalau mau yang lebih efisien, kalian butuh 6, bukan 6 sih, 5 lah mungkin. 5 minimal. Sama atau enggak pakai yang ini ya, kita go camper. Jadi lebih efisien. Tapi ya tidak, kita pakai cara biasa aja, pakai ini. Oke, dan sekarang karena kita belum bikin controllernya, ini aku nggak tahu apakah waktu yang cukup atau enggak. Kita bikin aja controllernya. Kita mungkin cuman bikin basic-basicnya aja kali ya. Jadi, tapi aku perlu cat dulu ini beberapa. Oke, kita lanjut crafting lagi karena ya aku belum, agak salah sih, belum nyiapin beberapa hal. Jadi apa, kita bakal lanjut aja crafting. Kita sekalian crafting yang lain lagi aja ya. Oke. Jadi untuk ini aku perlu crafting mesin pelirinya dulu. Ini agak merepotkan. Tapi aku bakalan ini aja ya. Aku bakal bikin aja ya, nggak apa-apa. Dan juga aku sempat ngumpulin ada 32 dry, sekitar 4 tengah tak, ya dry rubber ya. Bukan dry rubber, ini dry rubber. Dan ini bisa dibikin jadi dry rubber, dan tentu saja ini bisa dibakar di plastik ya. Dan mana nih bakar bunda kita untuk bikin ini juga. Ini mesin cucinya, ini industrial foregoing kalau kalian nggak tahu. Jadi ya dia bisa pakai rubber atau pakai plastik biasa. Dan ini cara craftingnya itu butuh advanced alloy. Ya sebenarnya nggak terlalu susah, cuman cara craftingnya emang berbelit-belit sih. Jadi ya itu yang bikin agak susah. Yang bikin agak rumit ini ya, ya ini brown tin iron. Oke, tapi sebenarnya kalau misalkan kita ada punya mata pelajaran sih gampang sih sebenarnya. Ini tinggal kucut aja pakai ini 1 2 3. Ini kukat supaya supaya tiba-tiba kelempar ke sini ya. Oke, kemudian bronze-nya belum selesai ya. Ya kali ini nunggu bronze-nya, kita ambil yang lain. Mana lagi? Aduh, yang ini ya. Yang ini, yang carbon plate. Ini butuh coal ya. Ini coal ya, bukan yang charcoal. Berarti aku butuh 16 sama saya. Ya 16. Ini kita craft
dia di craft di mana. Harusnya manufacturing juga bisa sih. Iya, oke. Seperti biasa. Aduh, modku masalah lagi. Oke, ini perlu di ini lagi. Seperti biasa. Plate. Nah, dia 3 plate bikin yang namanya mana advance alloy, metal alloy ya. Kita kompres dia. Kalau nggak salah kompres ya bener. Yuk kompres, kita kompres dia. Dan kita perlu lihat lagi tadi di sini. Bukan yang ini, di manufacturing. Kita bikin ini, carbon fiber, kita bikin ini. Ini udah jadi ya semuanya, aku perlu bikin yang osmium punya, oke. Kenapa? Karena kalian bakal lihat ya, karena ini resepinya yang merepotkan. Oke, kemudian ini perlu dikompres lagi. Oh ya, tilku 4, jadi aku perlu craft lagi. Kompres lagi. Mumpung masih ada sisa basic ini ya, berarti aku nggak perlu crafting dari awal. Yang yang advanced ya. Oke, kemudian ini inscriber ya. Ya tinggal ini, gampang sih seharusnya. Ini perlu dibakar ya. Jangan lupa. Yang ini kalau nggak salah. Ini dia. Ini perlu kubakar karena nggak bisa pakai stone yang biasa, yang di hasil mining. Dan ini belum jadi ya. Oke. Sekarang ini fluid mungkin aku perlu craft dulu ini. Ini bisa harusnya. Yes. Jadi aku perlu bikin flow-nya dulu. Ini ada pure metalnya udah ada, jadi aku tinggal bikin ini. Ender flow di sini, ini di inventory penuh banget sih. Oke, ini yang ternyata aku taruh aja ini di sini. Dan aku perlu bikin mana tadi? Ini apa ya? Ender flow di sini. Dan kita bikin ini yang pakai pure. Jangannya pakai ini, biar lebih hemat. Dan ini aku simpan lagi, ini aku simpan lagi karena udah siap. Ini advance alloy, ini mungkin bakalan agak panjang episodenya, tapi mudah-mudahan sih nggak terlalu panjang lah ya. Oke, kita bikin ini udah, advance alloy-nya udah, oke, semuanya udah, tinggal bikin ini. Advance machine, plastiknya udah, jadi harusnya pakai plastik aja, jangan pakai rubber. Ini dan kita perlu ganti dulu resepinya ke plastik. Ini dia mesin case, dan kita perlu crafting dulu yang komponen lainnya, yang dimana itu lebih ribet. Bentar ya, ini udah jadi harusnya. Ini bikin ini, oke. Kemudian apalagi Kytone, ini Amiglas juga perlu bikin kalau mau, tapi ini bakalan agak lebih merepotkan. Jadi untuk sementara ini dulu deh ya. Nah, yang bikin rumit itu ada ini, control circuit board dari Advanced Rocketry. Dan kalau yang dari Advanced Rocketry ini seharusnya resepinya bisa dibilang setengah kali lebih mudah lah ya. Kurang dari setengah kali lebih mudah. Tapi kalau yang aslinya kita crafting aja karena kita belum punya mesinnya. Nah, ini kalian bisa langsung lihat Elite Control Circuit. Ini yang merepotkan, makanya aku perlu crafting banyak banget alloy. Dan kita butuhnya 4. Oke. Dan kemudian copper coil block, ini sebenarnya nggak terlalu sulit. Bioplastik juga. Ini butuh 16 berarti. Dan berarti 8 copper. Dan kita butuh yang wire. Makanya aku butuh wire di sini. Oke. Dan sekarang, oh ya, aku udah mulai lapar. Jadi aku bakal makan. Tadi kalau nggak salah 3,6 untuk aku bagi fruit sama protein ya kalau nggak salah tadi. Nah, sini ada tater toast. Ini aku kurang tahu apaan. Dan dimana dia itu cuma kentang aja, kentang dikasih tepung dan juga salt atau garam. Sementara yang mana tadi? Sementara yang naan, ini roti dari India kalau nggak salah naan. Itu udah pakai dough, pakai cooking oil, onion, oke, biasa. Cooking oil dari biji-bijian juga bisa.
atau Aldo tau lah ya dari tepung. Tapi kita bakal makan naan aja. Ini kayaknya bisa ditambahin sih. Dengan wow, ada delak chicken curry. Ini chicken curry dengan naan ya. Ada mango chutney. Ini kayaknya aku udah punya mango. Ya bisa aku bikin sih sebenarnya. Dan dia lengkap lagi. Semua nutrisinya ada 5,7 dengan hunger super gede. Tapi masalahnya aku belum punya rice ya atau ya belum punya nasi. Jadi aku perlu nyari lagi. Tapi nggak pakai makan dulu. Lumayan. Ini dia. Aku tinggal bikin ini aku butuh tik dulu. Oke, dapat. Dan kita bikin ini wire dan kita bikin ini dua untuk plastik. Yes. Kemudian ini harusnya udah jadi sih. Dan kita bikin oke, untuk bioplastik sebenarnya gampang. Manufacturing dengan sugarcane 4 ya. Karena 2 dapat 1. Coba. Manufacturing bioplastik, oke. Dari malah mau di ini. Mau diubah pakai kontraktor. Kemudian circuit board. Ini circuit board yang dari immersive dan gampang sih. Oke, kita bikin yang lain dulu. Ini kita bikin 4 ya, bukan 8. Jangan boros. Dan kita bikin yang ini, elite control circuit. Ini dia. Resepi yang menyulitkan dia, tapi akhirnya ke crafting juga. Dan makan banyak redstone juga ya. Aku perlu ambil lagi redstone di bawah. Kemudian lanjut lagi dengan control circuit. Aku butuh vacuum tube lagi, tapi aku udah punya wire. Aku butuh, ini kurang ya, cuma 1. Aku butuh bakar nikel, aku lupa. Kemudian aku butuh copper plate. Dan aku perlu cast iron dulu karena dia butuh iron ini, yang ini. Ada yang namanya insulating glass. Nah, ini butuh green dye. Take purple stained glass, glass apapun sama purple iron. Aku perlu cast iron ore dulu. Satu saja. Ini dia. Di sini seperti biasa. Ayo, quiz. Yes. Cuma dapat 2 tapi nggak apa-apa. Untuk cactus karena kita udah punya banyak, jadi kita bakar aja cactus. Kita plate dulu ini, Tiko. Dan kita perlu ambil gelas. Ini mungkin aku simpan ini. Kemudian aku minta gelas dan aku butuh ke sana buat ambil ini. Bukan yang ini. Ini sama ini vacuum tube. Kemudian lanjut lagi. Ini green dye udah punya. Lanjut ke circuit boardnya ini dapat 2, oke. Ini mungkin ku taruh sini aja nggak apa. Dan apa lagi tadi? Pakai MC2, kemudian satu lagi tadi, yang ini ya. Copper, ini dia. Dan kita bakalan bikin circuit board. Ini. Ini dia circuit board. Dan kita langsung saja crafting. Ini udah lengkap semuanya. Control circuit board. Ini ada control circuit yang paling merepotkan sejauh ini. Dan kita perlu bikin ini. Oke, aku butuh fluid lagi yang blok dia. Dan akhirnya bikin yang namanya ME controller. Otak dari semua apply energy stick dan gainnya akhirnya sudah selesai. Ini harusnya udah nyala, yes. Harapnya levelnya aja menyulin, lu bayangin. Padahal cuma controller loh ya. Oke, dan sekarang apa lagi yang akan kita lakukan? Kita butuh bikin ME drive. ME drive itu cara bikinnya. Nah, ini bakalan butuh makan banyak waktu lagi. Apakah aku bakal bikin? Nah ya, cara bikinnya juga nggak sulit. Tapi yang mungkin bikin sulit ini kali ya. Oke, mungkin kita bikin dulu di drive-nya kali ya, yang tengah sini. Nah, ini kita butuh microchip 1, ini dari modern computer yang kali lagi aku jarang pakai. Kita butuh piston biasa bisa. Pakai microchip 1, yang mana kita butuh transistor.
Dan transistor ini butuh paper. Paper mungkin yang di sana bisa kali ya, dari Tomcraft. Karena Tomcraft biasanya ambil makan paper, ya kita bakal ambil aja salah satunya. Kita bikin dulu transistor ya. Ini dia. Semuanya ada, oke. Dan langsung dapat 8 lumayan. Dan ini juga dapat 8 microchip tier 1. Dan kayaknya ada tier 2-nya juga sih. Transistor dan juga microchip. Kemudian kita bisa bikin printed circuit board atau PCB singkatannya. Ini perlu bakar yang namanya raw circuit board dan bikinnya gampang sih. Sama catat lagi satu. Oke. Clay ku simpan di sini. Ini dia. Oke, dan lanjut lagi kita perlu bikin ini. Kalian artinya udah pernah lihat cara craftingnya, jadi nggak perlu ku off cam, ku on camin juga. Ini juga sama. Iron item casing ini bisa pakai ini juga dia jadi aku nggak perlu pakai metal polymer. Oke, gampang sebenarnya. Kita craft plate aja dulu. Oke, kurang jauh. Ini udah jadi. Dan kita bikin circuit boardnya. Ini dia, dapat 8 langsung. Dan kita bakar. Oke, bakar lagi. Nah, ini tinggal kita ketok aja pakai engineer hammer dan dapetin ini iron casing, iron item casing. Jadi gampang. Dan sisanya tinggal kita crafting saja. Disk drive ini yang pertama. Dan disk drive yang dari appliance GT ini mungkin nanti saja ya, karena udah mepet juga waktunya. Mungkin di akhir aku bakalan bikin ini kali ya. Langsung aja kapasitornya kita lihat. Aku belum nge-craft ini lagi, LED gitu. Oke, ini seingatku ini ya. Ya ini bisa. Oke, dapat 6, 9. Wah, semuanya dapat duplikat ya. Oke, dan kita bakar lagi seperti biasa. Gelasnya udah jadi, tapi nanti aja. Oke, apply energy stick ya. Ini mungkin nggak akan selesai satu episode karena kamu bisa lihat craftingnya saja sudah super susah. Kita bikin aja. Mungkin yang LB. Oke, aku perlu ini sudah selesai ya quest yang untuk LB energi karena cuman itu aja satu-satunya kalau mau ini dapetin LB itu questnya, selesai questnya. Oke, untuk kapasitornya dia di mana ya? Bukan di power generation, basic wiring kalau salah. Ini dia kapasitor. Charge Edge energy energy storage unit dia ngasih tahu ini kayaknya ya kapasitasnya ya. Iya dia ngasih tahu kapasitasnya jadi aku harus taruh dulu. Ini aja satu sudah 2 juta IF. IF jadi konversi jadi EF harusnya ya. 2 juta IF jadi lumayan. Tapi mungkin aku bakal upgrade lagi deh ya ke MB. Tapi karena waktu sudah mepet jadi aku pikir ya sudah kita sudahi aja. Ini perlu kita taruh lagi. Dan oke, mungkin aku bakalan nanti aja deh simpannya ya. Ini LED-nya taruh sini. Dan ya ini seperti biasa mungkin LB controllernya aku bakalan crafting lagi kalau misalkan aku kekurangan channel ya, karena MI ini kan kita tahu appliance GT itu dia itu pakai sistem channel di mana itu yang membuat appliance GT itu lebih terbatas ketimbang refined storage karena dia nggak ada channel sama sekali. Dan kemudian untuk resepinya juga dipersulitkan ya tadi di modpack ini. Ini aku perlu bikin tapi oke aja nggak apa-apa. Kemudian untuk control panel, bentar. Ini dia terminalnya. Untungnya resepinya nggak diubah ya, nggak ada yang diubah panelnya. Jadi harusnya lebih gampang. Mungkin yang lebih menyusahkan itu inscriber ya, sama controller kalau misalkan aku mau bikin lagi. MI drive mungkin bisa bikin lagi kalau misalkan aku kekurangan kapasitas. Dan untuk cell-nya, ini kalian bisa langsung lihat resepinya. Wow, iron chest. Berarti kita butuh sangat banyak iron buat bikin housingnya sih ya, bukan ininya.
bukan torque komponennya. Kalau torque komponennya kayaknya biasa aja sih. Iya, torque komponennya biasa aja. Cuman housingnya atau tempat buat nampung komponen torque komponennya ini yang dipersulit ya. Jadi ya saya nggak terlalu persulit juga karena ya cuman butuh iron lebih banyak aja. Oke, saya niatnya tuh pengen gabungin ke belakangnya juga sih. Ya apa mod magic supaya aku bisa langsung masuk ke ini halo. Tapi ya sudahlah karena ini craftingnya aja sudah sangat panjang gitu. Dan juga validity-nya aku bilang tadi mau putar di bawah tanah ya supaya kabel-kabelnya itu tidak ini mungkin yang terlihat di sini itu cuman apanya ya cuman ininya terminalnya aja cuman monitornya aja sementara semua komponen-komponen inti pemrosesannya dan sebagainya mungkin autoclaving-nya juga ada di bawah supaya ya supaya ngelihatnya lebih enak gitu ya tampilan di sininya itu niatku tapi ini ya aku masih belum bikin ruang bawah tanahnya ya jadi masih di sini ya jadi mungkin sekian dulu untuk episode kali ini karena sepertinya episode ini bakalan cukup panjang setelah aku record ya sudah berapa jam nih dan mungkin kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya mohon maaf kalau misalkan ada banyak kendalanya di episode ini kita akan kembali di episode selanjutnya dadah semuanya